Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya tentang merangkum sains manajemen. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya Aguslina Telambanua, NPM 2100900021, Fakultas Ekonomi kelas B. Dosen pengampu Dr. Antonius Yanto Gebang, SE, MM. Mata kuliah Pengantar Manajemen. Penulis buku Bernard W. Taylor, SR. Penerbit Diana Angelica. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Bagian A, Sains Manajemen. Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Fungsi manajemen dibagi menjadi 3 yaitu 1. Perencanaan atau planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Kedua, pengorganisasian atau organizing dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Ketiga, pengarahan atau directing adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Manfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh seseorang manajer, baik yang bergerak dalam sektor publik maupun swasta dalam proses pengambilan keputusan dengan cara pendekatan model-model matematika. Tujuan untuk memperoleh hasil maksimal dengan biaya atau usaha seminimal mungkin, dengan mendayagunakan seluruh aspek pendukung berupa SDM, aset, dan finansial yang telah diatur sesuai perencanaan. Masalah dilakukan pendekatan sistematis dan logis dengan metode ilmiah meliputi: pertama, pengamatan atau observasi; kedua, definisi masalah; ketiga, perumusan model atau pembuatan model; keempat, solusi atau pemecahan model; dan yang terakhir, implementasi atau pelaksanaan. Bagian B, pemrograman linear atau perumusan model dan solusi grafis. Pemrograman linear atau PL ialah salah satu teknik dari riset operasi untuk memecahkan persoalan optimasi atau maksimum atau minimum dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam rangka untuk mencari pemecahan yang optimal dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada. Fungsi untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam industri, perbankan, pendidikan, dan masalah-masalah lain yang dapat dinyatakan dalam bentuk linear. Manfaat membantu perusahaan dengan cara mengombinasikan variasi produk yang ada berdasarkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Perumusan model. Sebuah model pemrograman linear terdiri atas komponen dan karakteristik umum tertentu. Komponen model meliputi variabel-variabel keputusan, sebuah fungsi tujuan, dan kendala-kendala model yang terdiri atas variabel keputusan dan parameter. Tujuannya adalah sebuah hubungan matematika linear yang mendeskripsikan tujuan dari perusahaan terkait variabel keputusan. Kendala model atau model constraint.
juga merupakan hubungan linear dari variabel keputusan. Kendala-kendala ini mewakili batasan yang diterapkan pada perusahaan oleh lingkungan operasional. Bagaimana model pemrograman linear dirumuskan? Meskipun contoh ini disederhanakan tetapi masih realistik dan mewakili jenis masalah yang dapat menerapkan pemrograman linear. Solusi grafis. Setelah perumusan model matematis, tahapan berikutnya dalam aplikasi pemrograman linear terhadap permasalahan pengambilan keputusan adalah untuk menemukan solusi dan model tersebut. Nilai solusi. Langkah ketiga dalam pendekatan solusi grafis adalah mencari nilai X1 dan X2. Setelah titik solusi optimal telah ditemukan, kita dapat menentukan koordinasi X1 dan X2. Dari titik B dalam gambar yaitu X1 sama dengan 24 dan X2 yaitu 8. Ini adalah solusi optimal untuk variabel keputusan dalam permasalahan tersebut. Bagian C, pemrograman linear atau solusi komputer dan analisis sensitivitas. Pemrograman linear adalah metode untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linear. Program linear adalah kasus khusus dalam pemrograman matematika. Ada dua macam fungsi pemrograman linear, yaitu 1. Mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Kedua, untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Solusi komputer. Ketika pemrograman linear pertama kali dikembangkan pada 1940-an, hampir satu-satunya cara untuk memecahkan permasalahan adalah dengan menggunakan prosedur solusi matematis manual yang panjang yang disebut dengan metode simple atau simplex method. Metode sensitivity analysis dan apa tujuannya? Sensitivity analysis merupakan suatu pengujian dari suatu keputusan, misalnya keputusan investasi untuk mencari seberapa besar ketidaktepatan penggunaan suatu asumsi yang dapat ditoleransi tanpa mengakibatkan tidak berlakunya keputusan tersebut. Contoh merupakan suatu pengujian dari suatu keputusan, misalnya keputusan investasi untuk mencari seberapa besar ketidaktepatan penggunaan suatu asumsi yang dapat ditoleransi tanpa mengakibatkan tidak berlakunya keputusan tersebut. Apakah yang dimaksud dengan analisis sensitivitas? Itu merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Kelebihan di dalam analisis sensitivitas adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis sensitivitas memberi pembuat keputusan berbagai hasil untuk membantu mereka membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Prediksi yang lebih andal ini memberikan studi mendalam tentang variabel yang membuat prediksi dan model lebih andal. Kelemahan dari analisis sensitivitas adalah pengambil keputusan secara tidak sengaja melakukan kesalahan estimasi pada salah satu variabel dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Bagian D, pemrograman linear atau contoh pemodelan. Pemrograman linear merupakan suatu metode matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linear atau nilai maksimum dan nilai minimum.
Apa yang dimaksud dengan pemrograman linear atau PL ialah salah satu teknik dari riset operasi untuk memecahkan persoalan optimasi atau maksimum atau minimum dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam rangka untuk mencari pemecahan yang optimal dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada. Manfaatnya yaitu untuk menyelesaikan masalah optimal, sedangkan dalam bisnis manfaat dari mempelajari program linear yaitu menentukan nilai minimum dalam hal menentukan biaya, sedangkan nilai maksimum dalam hal menentukan keuntungan. Langkah-langkah yaitu pertama, tentukan variabel-variabel kendalanya. Kedua, tentukan fungsi tujuan. Ketiga, susun model dari variabel-variabel kendala. Keempat, gambarkan grafik dari model yang telah dibuat. Kelima, tentukan titik-titik potong dari grafik. Keenam, tentukan daerah penyelesaian yang sesuai. Dan yang terakhir, hitung nilai optimum dari fungsi tujuan. Contohnya dalam pemodelan misalnya, dalam pemilihan perusahaan jasa transportasi atau PPJK yang harganya paling kompetitif, atau bisa juga memilih harga lebih mahal namun waktunya lebih cepat dalam pengantarannya. Di dalam pemodelan dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis sebagai berikut, yaitu pertama model, fisik, matematik, komputer, statik, dinamik, numerik, analitik, dan simulasi sistem. Di mana model terdapat 3, yaitu fisik, matematik, dan komputer. Sedangkan fisik terdapat 2, yaitu 1, statik dan dinamik. Dan matematik terdapat 2, statik dan dinamik. Dan komputer juga terdapat 2, yaitu statik dinamik. Di mana statik terdapat 2, yaitu numerik dan analitik. Dan dinamik juga terdapat 2, yaitu numerik dan analitik. Dan dinamik juga terdapat 1, yaitu simulasi sistem. Dan simulasi sistem juga terdapat 2, yaitu numerik analitik. Bagian E, pemrograman integer. Apa itu pemrograman integer? Merupakan metode matematika dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai fungsi tujuan. Fungsi tujuan dalam model ini ada 2, yaitu 1, memaksimumkan keuntungan, atau kedua, meminimumkan biaya. Nah, pengertian tipe data integer dalam bahasa pemrograman. Tipe data integer adalah tipe data yang terdiri dari angka bulat atau tidak mengandung nilai pecahan atau nilai desimal. Dan nilai ini bisa berbentuk angka positif maupun negatif. Contohnya seperti 1, 2, 6, atau 1, 2, 8, 7, 3, 0, 1, 2, dan 3. Contoh berikut ini menunjukkan perumusan model transportasi gandum dipanen di daerah Midwest dan disimpan dalam penyimpanan gandum di 3 kota berbeda, Kansas City, Omaha, dan Des Moines. Itu pemindahan angkutan. Pemindahan angkutan atau transshipment model adalah perpanjangan dari model transportasi yang mana titik-titik pemindahan angkutan perantara ditambahkan antara sumber dan tujuan. Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirim barang dari tempat asalnya ke tempat tujuan.
Masalah yang terjadi pada pemindahan angkutan adalah kondisi armada, infrastruktur atau prasarana, penumpang, regulator, dan operator, termasuk supir dan perusahaan. Penugasan. Penugasan atau assignment model adalah suatu bentuk khusus dari model pemrograman linear yang serupa dengan model transportasi, akan tetapi terdapat perbedaan-perbedaan. Perbedaannya adalah cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberi tugas kepada siswa. Seterusnya bagian G, model arus jaringan, di mana jaringan digambarkan sebagai diagram yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu noda dan cabang. Noda atau nodes mewakili titik persimpangan sebagai contoh, perpotongan sebagai beberapa jalan. Secara umum, model jaringan ini digunakan jika di dalam masalah yang dihadapi mengandung tiga jenis unsur yang satu dengan yang lainnya saling terkait dan membentuk suatu kesatuan. Pertama, unsur tempat, baik secara fisik maupun abstrak. Yang dimaksud dengan tempat secara fisik adalah jelas bagi Anda, misalnya kota, gudang, toko, pelabuhan, ataupun tempat lain yang kelihatan bentuk fisiknya. Sedangkan yang disebut dengan pengertian abstrak dari tempat adalah sesuatu yang tidak nampak kelihatan secara fisik, misalnya keadaan, waktu, dan sebagainya. Kedua, unsur hubungan keterkaitan dari unsur pertama, misalnya sarana perhubungan atau sarana komunikasi, perubahan keadaan, perubahan waktu, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah unsur nilai atau bobot dan unsur kedua. Contoh jaringan, yaitu pertama, LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Kedua, MAN atau Metropolitan Area Network. Ketiga, WAN atau Wide Area Network. Keempat, PAN atau Person Area Network. Kelima, CAN atau Campus Area Network Internet. Dan keenam, VPN. Bagian H, manajemen proyek. Manajemen proyek seperti konstruksi bangunan, pengembangan obat, atau instalasi sistem komputer dapat diwakili sebagai jaringan. Bagian-bagian di dalam manajemen proyek. Manajemen proyek ialah salah satunya manajemen atau tata cara dalam mengelola sumber penghasilan yang penting untuk menyelesaikan proyek dari awal sampai selesainya proyek tersebut. Manajemen proyek dapat dipakai pada jenis proyek apapun dan dipakai secara luas untuk menyelesaikan proyek yang besar dan kompleks. Perencanaan proyek biasanya meliputi elemen-elemen dasar berikut, yaitu pertama, tujuan suatu penyataan terperinci mengenai apa yang harus dicapai oleh sebuah proyek, bagaimana mereka akan mencapai sasaran perusahaan tersebut, dan memenuhi rencana strategis dan perkiraan mengenai kapan rencana tersebut akan diselesaikan, biayanya, dan returnya. Dan kedua, lingkup proyek suatu pembahasan mengenai cara pendekatan terhadap proyek tersebut, visibilitas teknologi dan sumber daya, tugas-tugas utama yang dilibatkan, dan jadwal pendahuluan. Pembahasan tersebut meliputi dasar pelaksanaan proyek tersebut dan apa yang menentukan keberhasilan proyek. Dan ketiga yaitu ketentuan kontrak struktur umum manajerial, pelaporan, dan tanggung jawab kinerja. Termasuk daftar terperinci dari staf, pemasuk, subkontraktor, ketentuan dan perjanjian manajerial, ketentuan pelaporan, dan proyeksi struktur organisasi. Langkah-langkah di dalam manajemen proyek, yaitu 1. Project initiation, kedua project planning, ketiga project execution,
keempat project monitoring, dan kelima project clausure. Contohnya mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek, misalnya proyek konstruksi. Tujuan manajemen proyek yang pertama ialah untuk memaksimalkan kualitas dan potensi sumber daya manusia dalam proses pelaksanaannya. Manfaat manajemen proyek yang efektif meliputi yaitu bagian A. Memahami berbagai tujuan dan hasil proyek. Bagian B. Memuaskan kebutuhan setiap pihak yang terlibat dalam kepentingan proyek. Bagian C. Penggunaan sumber daya proyek secara efektif. Dan yang bagian D. Kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Baik, seterusnya bagian I, pengambilan keputusan multikriteria, di mana pengambilan keputusan adalah untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Sedangkan multikriteria adalah berupa ukuran-ukuran, aturan-aturan, atau standar yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Fungsinya adalah memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif eksklusif yang saling menguntungkan atas dasar performasi umum dalam bermacam kriteria atau atribut yang ditentukan oleh pengambilan keputusan. Manfaatnya adalah memberikan yang terbaik di dalam suatu keinginan yang baik dan keuntungan. Berkembangnya adalah memprioritaskan alternatif keputusan dalam tiap-tiap kriteria. Contohnya pemilihan lokasi. Ini berarti bahwa kita menentukan lokasi mana yang paling disukai, yang kedua paling disukai, dan yang ketiga paling disukai untuk setiap tempat kriteria tersebut. Langkah-langkah adalah menentukan kepentingan relatif atau bobot dari kriteria, yaitu memeringat kriteria dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting. Dan yang terakhir bagian J, pemrograman non-linear. Nah, pemrograman non-linear salah satu bagian penting dari permasalahan optimasi baik dari sudut pandang matematis maupun aplikasi. Dan juga kita tahu bahwa non-linear adalah untuk menentukan nilai optimal untuk sebuah fungsi non-linear tunggal. Fungsi non-linear adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung, yaitu pertama, bentuk persamaan fungsi dan non-linear merupakan pangkat lebih dari fungsi kuadrat. Dan yang kedua, fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Contohnya, Y sama dengan X2 min 5X ditambah 6. 1. Titik potong fungsi dengan sumbu Y pada X sama dengan 0, maka Y adalah sama dengan 6.